Selamat malam teman-teman, semoga sehat-sehat selalu. Ini kita lagi ambil posisi tapi cuma satu teman-teman ya, cuma satu posisi. Ini saya mau ambil posisi, tambahin dua aja ya, dua posisi kita ambil sel lagi nih. Nah oke, ini reasonnya kenapa saya ambil di sini ya, sedangkan sekarang sedang naik ya, kita ambil turun. Nah kita biasa menggunakan Ozone Oscillator ya, relative strength index dan juga support resistance. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini time frame kecil ya, di M5 aja per 5 menit nih. Ya, per 5 menit teman-teman bisa lihat nih ya. Dari titik sini ke sini dia naik teman-teman nih, tipis banget nih ya. Sedangkan di sini dia malah turun. Ozone Oscillator tuh kayak gitu teman-teman ya. Ya, ini bisa kita pandang sebagai Ozone Oscillator divergent, di mana di area ini merupakan area supply ya, di mana akan terjadi penurunan harga atau penurunan yang akan terjadi, turun ke bawah tapi nggak lama karena di time frame-nya M5 nih ya teman-teman ya. Satu itu. Yang kedua, kenapa tadi sambil posisi di sini teman-teman nih ya, yang ini karena kalau kita tarik garis ke sebelah kiri sorry, kita tarik garis ke sebelah kiri nih teman-teman bisa lihat di sini nih ya, yang ini nih yang hijau nih ya. Nah ini banyak sekali titik resistensi, support resisten yang di ini ya, disentuh ya. Ini yang pertama ada drop base drop cukup kuat ya. Terus kemudian ada di sini ada support resisten, di sini support resisten, di sini juga nih ya. Jadi banyak juga di sini, juga ada lagi teman-teman. Nah ini ada banyak juga di sini tuh ya. Ini yang garis hijau ini banyak banget menyentuh titik support resisten, makanya ini sangat kuat untuk terjadi penurunan ke bawah. Itu yang kedua. Tadi pertama ada indikator Ozone Oscillator ya, yang kedua ini ada support resisten, yang ketiga ada RSI. Teman-teman bisa lihat di sini ya, di RSI-nya ini yang garis biru ini nih ya, dia sudah menyentuh titik 70. Ini tandanya apa? Kalau menyentuh titik 70 dia akan segera turun ke bawah ya. Tapi teman-teman ya, jangan pernah ambil posisi hanya dengan satu indikator, mau indikator support resisten ataupun indikator Ozone Oscillator atau relative strength index. Kalau dia berdiri sendiri jangan pernah ambil posisi ya, karena 3 indikator aja tidak menjamin 100% dia akan sesuai dengan prediksi ya, apalagi cuma satu. Jadi itu teman-teman ya, jangan sampai kita ambil posisi hanya dengan satu indikator. Nah ini satu hal sebetulnya, kalau dari prediksi salah satu indikator dia akan segera naik juga ya teman-teman ya. Kenapa? Ini kalau saya menggunakan Fibonacci retracement nih ya, ini di time frame M30 teman-teman bisa lihat di sini. Ini kita bisa gunakan Fibonacci retracement yang dia akan naik sebenarnya. Jadi dia turun di sini cuma sebentar teman-teman ya, nggak lama. Prediksi saya nggak lama nih. Ini nggak akan lama teman-teman turunnya ya. Tapi dia akan segera naik teman-teman ya. Mencapai di sini teman-teman nih 161 ataupun 261 di sini. Nah ini menggunakan Fibo retracement. Kenapa kita bisa gunakan Fibo retracement? Karena di sini ada salah satu candle terpanjang ya sebelumnya yang turun, dia dilewati 2 atau 3 ya candle berikutnya yang berlawanan nih teman-teman ya. Ini satu candle merah dilewati oleh 1, 2 sampai 3 nih. Nah berarti kita bisa pakai Fibo retracement. Yang ketiga di sini titik tertingginya ini titik 100, sedangkan yang titik terendahnya titik 0 nih teman-teman nih, cara ini makainya nih. Nah ini kita bisa tarik kayak gini nih ya. Jadi titik pertamanya di sini di 100, titik 0-nya di sini. Nah take profitnya di mana nanti? Itu take profitnya kita bisa ambil di 161 ya, terus atau 261 tergantung ada indikator lain yang mendukungnya ya. Kalau sampai 261, makanya ini nggak lama-lama kita bisa ambil ini ya teman-teman ya, bisa ambil take profitnya ya. Jadi nggak lama, kalau udah plus kita bisa ambil. Karena kenapa? Dia akan lanjut ke 161 atau 261 menurut
Fibo retracement ya, karena di sini terjadi dominan break ya, seperti itu. Nah seperti itu teman-teman ilmunya ya, share-nya bukan ilmunya ya. Kalau ilmu sih ini banget teman-teman ya, ini saya hanya share pengalaman aja. Oh ya teman-teman, kalau misalnya teman-teman ada yang suka atau ingin atau lagi cari broker, teman-teman lagi cari komunitas, teman-teman boleh gabung di sini ya, di brokernya Traders Family nih teman-teman ya. Sudah ribuan orang yang bergabung di sini ya, dan gabungnya gratis teman-teman, semuanya gratis. Kita gabung ya teman-teman, linknya di deskripsi, tinggal gabung aja. Teman-teman bikin akun di sini, terus kemudian teman-teman bikin di akun salah satu broker Traders Family ya, di MRG atau MRG berjangka. Ini minimum deponya 50 US dollar ya. Nah setelah kita teman-teman sudah bikin akun di Traders Family, terus kemudian teman-teman bikin akun juga di broker Traders Family, teman-teman akan dapat signal gratis setiap hari. Tinggal klik ini nih teman-teman nih ya, tinggal klik ini. Nah teman-teman tinggal klik ya, tinggal klik ini ya, terus teman-teman dapat nih ya, ada di sini nih di analisa market, klik daily outlook, tinggal klik. Kita akan dapat sinyal gratis dari hari Senin sampai Jumat setiap harinya, dan 3 pair forex setiap hari. Nah ini daily outlooknya ya teman-teman ya. Sini kita lihat 17 Juli ini hari Kamis, terus kemudian 16 Juli hari Rabu, 15 Juli setiap hari ada ya, kecuali hari Sabtu Minggu itu libur. Jadi 5 hari aja seminggu, setiap harinya ada satu. Tinggal kita klik, coba salah satunya tanggal 16 Juli misalnya, kita klik read more nih ya, baca lagi. Kita lihat apa signalnya tanggal 16 kemarin tuh, ada out USD kemungkinan bearish, NZT USD kemungkinan bearish, XAU USD kemungkinan bearish ya. Hari ini XAU USD akan bergerak turun ke 3304.80. Ini prediksi dari metodenya Traders Family ya. Mengenai keakuratannya teman-teman coba dulu di akun demo. Kalau profitable-nya atau backtestnya bagus ya, secara kontinu kita ikutin. Kalau saya biasa di atas 60-70% ya, itu bagus. Berarti kita bisa ikutin selanjutnya. Tapi tetap teman-teman yang namanya signal tidak ada yang 100%. Teman-teman harus punya technical analysis sendiri ya, karena jangan kita bergantung ke signal dari orang lain ya. Karena kalau kita punya technical analysis sendiri, kalau profit kita nikmati, kalaupun loss kita yang nanggung sendiri. Seperti itu teman-teman ya. Nah ini kita lihat ini hasilnya sekarang sampai sejauh ini masih di sini teman-teman, masih jalan di tempat ya. Tapi itu teman-teman ya, jadi kalau teman-teman mau gabung, linknya di deskripsi, silahkan ya. Ini mungkin belum saya lanjut, ini kita bisa take profit sekarang untuk yang plus ya. Yang ini juga bisa nih, ini sebentar lagi ya, kemungkinan akan kita close dulu di sini. Oke teman-teman, itu sharingnya kali ini. Nah ini udah mulai positif semua teman-teman ya, sudah mulai turun di sini ya. Tapi memang turunnya kalau prediksi dari saya ini nggak jauh teman-teman, nggak lama ya, karena dia akan naik lagi untuk mencapai 161 atau 261 dari Fibonacci retracement ya. Ini kita bisa close teman-teman ya, kita bisa close juga sekarang ini, mungkin nggak lama ya, karena habis dari sini saya mau ambil buy malah ya. Ini kan sell nih, habis ini kita mau ambil buy. Cuma saya mau nunjukin aja bahwa kita bisa gunakan tiga itu tadi ya, 3 indikator untuk kita ambil posisi ya. Fibonacci apa tadi itu, relative strength index, Aussie oscillator, dan juga support and resistance ya. Selebihnya itu aja teman-teman ya. Ini kita close aja walaupun sedikit ya, tapi kita close aja karena memang akan segera naik ke atas lagi nih kalau prediksi ya. Jadi kita close aja sekarang, kita take profit. Nah sebentar lagi kita akan ambil posisi untuk naik ke atas, tapi masih dilihat lagi teman-teman mau diambilnya di mana. Karena dari kalau Fibo retracement itu biasanya dia akan turun sampai di area sini ya, di bawah garis 100 ini kadang. Itu aja mungkin sharingnya kali ini teman-teman ya. Kalau teman-teman gabung ya, linknya di deskripsi ya. Ini di Traders Family. Itu aja, terima kasih, sukses selalu dan sehat selalu.